Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين رحمكم الله, sudah menjadi keniscayaan dan juga keharusan bagi kita semua untuk tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat, taufik, hidayah dan karunia-Nya. Di antaranya kesehatan, panjang umur, sehingga kita dapat menikmati nikmatnya beribadah di bulan suci Ramadan, dan juga kita bisa berhari raya Idul Fitri di tahun ini. Banyak saudara-saudara kita tatkala memasuki Ramadan atau berada di Ramadan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita yang hadir pada kesempatan siang hari ini seyogianya sepatutnya ucapkan syukur Alhamdulillahirabbil alamin bahwa kita masih diberikan karunia sehat dan panjang umur, sehingga kita bisa masih menjalankan aktivitas kita terutama di dunia itu, yaitu sebagai hamba Allah, yaitu untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku jadikan jin manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Salawat wa salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan uswatul hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita termasuk golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaat dan uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
tidak lupa di kesempatan mimbar di hari Jumat yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri pribadi dan kepada jamaah sekalian, marilah senantiasa kita untuk meningkatkan kualitas keimanan dan takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi, yaitu mengerjakan segala apa yang diperintah Allah dan menjauhkan sejauh-jauhnya larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah bekal terbaik untuk kita mengawali negeri akhirat nanti. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah kalian, karena sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seiring bulan suci Ramadan melewati kita, tidak boleh dengan serta-merta melupakannya sholat kita terlupakan dalam bulan suci Ramadan. Kita harus muhasabah, kita harus introspeksi diri terhadap semua proses yang telah kita lakukan di bulan suci Ramadan. Sebagai bulan yang penuh ampunan dan berkah itu, kita pada bulan suci Ramadan tentunya lebih banyak beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai qiyamul lail, tilawatul Quran, infak, sedekah, serta berbagi, berbuka puasa untuk orang-orang yang membutuhkan. Ramadan baik di sisi kualitas maupun kuantitas, sebaiknya kita lanjutkan apa yang telah kita laksanakan di bulan Ramadan kemarin. Pertanyaan ini sangat penting bagi kita, supaya mengingat kekurangan-kekurangan yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala sudah melakukan upaya untuk introspeksi diri kita di dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk esok atau akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha Tahu, Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan spirit yang dibawa oleh ayat ini, sudah semestinya kita tidak menundukkan semangat kita dalam beribadah dari sisi kuantitas maupun kualitas. Terlebih memasuki bulan Syawal ini yang menjadi tonggak pertama perjuangan untuk mempertahankan dan meningkatkan semangat beribadah pasca Ramadan ini. Hal ini pun tergambar dari makna Syawal yang berasal dari kata syara, yang memiliki arti irtafa'a, yakni meningkatkan. Makna ini seharusnya menjadi inspirasi kita untuk tetap mempertahankan grafik kualitas
dan kuantitas ibadah kita pasca Ramadan. Peningkatan amal ibadah ini juga tidak harus dilakukan kuantitas yang secara tiba-tiba, namun akan lebih baik jika ibadah yang kita lakukan dengan istiqamah dan rutin walaupun dalam kuantitas yang sedikit. Istiqamah dalam ibadah ini telah diingatkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya, ahabbul a'malu ilallahi adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik perbuatan menurut Allah adalah yang dirutinkan meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau pada bulan suci Ramadan kita melakukan ibadah-ibadah amaliyah baik sunnah maupun wajib, maka seyogianya di bulan Syawal ini kita terus pertahankan, kita terus rutinkan, kita terus istiqomahkan walaupun dalam kuantitas yang lebih sedikit namun berkesinambungan. Contoh misalnya kita sering melaksanakan qiyamul lail di malam atau di bulan suci Ramadan, kemudian membaca Al-Quran atau tadarrusul Al-Quran, baik itu kita lakukan pembacaan Al-Quran tersebut dalam tingkatan 1 juz, setengah juz, 30 juz. Mungkin di antara kita ada yang sudah melakukannya di bulan suci Ramadan. Alangkah lebih baiknya di antara amalia amal Ramadan itu kita lanjutkan di bulan Syawal dan bulan berikutnya, terutama membaca Al-Quran. Nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Hiasilah rumah kalian dengan membaca Al-Quran. Dan juga Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran nanti akan mendatangi kamu dan akan memberikan syafaat bagi yang membacanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, di momen Syawal ini, marilah kita tingkatkan amalia ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita diberikan sifat istiqamah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah khutbah singkat yang bisa kami sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.